Sekarang waktunya kita membicarakan raja-raja media, media konglomerasi, media dan konglomerat. Persoalannya gini, Anda percaya media yang kontennya setiap hari mengunjungi ke relung-relung kehidupan Anda, mereka bisa independen? Sebaiknya ragu. Bukan apa-apa. Sebagian besar media kita sudah menjadi bagian dari konglomerasi yang umumnya kental dengan aroma politik. Contoh, Liputan 6, SCTV, Merdeka, Grup Kapan Lagi, ini semua milik grup MTEK, milik keluarga Syariah Atmaja, yang juga punya saham di perusahaan Raffi Ahmad Rans Entertainment. Atau grup Mahaka, Republika, Jaringan Radio Prambors, Noise, yang punya Erick Thohir. Atau media-media milik Surya Paloh, milik Haritanu Sudibyo, dan milik Khairul Tanjung. Jadi, karena mereka sudah melekat, media-media itu sudah melekat dengan para konglomerat yang memang lekat dengan politik, kita pantas ragu dengan informasi yang dia sampaikan. Ragu bukan berarti tidak percaya, artinya apa? Harus diuji dengan media-media yang lain gitu. Sebab kira-kira apakah media-media yang dimiliki konglomerat itu berani nulis kasus yang terjadi di kelompok usahanya? Jangan mimpi. Makanya kunyah baik-baik informasi yang diterima terutama dari media yang masuk dalam gurita konglomerasi yang biasanya dekat dengan urusan politik. Ini bukan kampanye negatif media loh ya, tapi mengingatkan sesama pembaca. Sekali lagi, kunyah halus-halus informasinya sebelum ditelan. Mumpung sekarang ada kesempatan Hari Pers yang baru saja dirayakan 9 Februari tahun 2023. Jadi kita celotehin aja pers itu, supaya kita kenal aja asal sumber informasi yang kita baca. Ambil contoh SCTV dan kawan-kawannya seperti Liputan 6, Mereka.com, Indosiar, atau Grup Kapan Lagi. Media-media itu kan punya MTEK, milik Edi Syariah Atmaja. MTEK juga pemegang saham Rans Entertainment milik Raffi Ahmad. Ngomong-ngomong nih, minggir dikit, kalau ngelihat laporan keuangan MTEK tahun 2021, ternyata MTEK itu punya piutang di Rans Entertainment. Berarti, mengacu dari laporan keuangan itu, ada tagihan MTEK di Rans Entertainment punya Raffi Ahmad yang belum dibayar. Nilainya dari laporan keuangan MTEK 2021, 13 miliar rupiah. Gede juga ya. Tapi itu urusan mereka lah. Sama-sama swasta, biarin aja. Selanjutnya media di bawah konglomerat Haritanu Sudibyo. Dari RCTI dan kawan-kawan, Sindo News, Okezone, Trijaya dan kawan-kawan. Banyak deh. Oh ya, anaknya Haritanu, Angela Tanu Sudibyo, sekarang kan jadi wakil menteri pariwisata, wakilnya Sandiaga Uno. Dia itu loh yang kunjungan kerjanya ke MNC Lido City, punya bokapnya sendiri, ya gitu deh. Kemudian yang muat ya medianya juga gitu. Nah, Haritanu juga punya partai politik namanya Perindo. Nah, dari partai ini tahun depan ada calegnya yang bernama Yusuf Mansur. Kenal kan? Nggak usah dibahas dianya. Selanjutnya Surya Paloh. Kalau ini sih sudah terkenal, Om Bewok, ya enggak? Pengusaha media yang namanya Media Indonesia, Metro TV, dan kawan-kawan. Surya Paloh juga pendiri partai politik Nasdem yang sejak pagi hari udah mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Percaya kalau Media Indonesia dan Metro TV bisa kritis terhadap Anies? Senyumin aja. Nggak ketinggalan Erick Thohir. Grup bisnis medianya Mahaka Media. Di perusahaan ini anaknya Erick Thohir, Mahendra Agaka Thohir, menjadi komisaris utama. Dan wow, Angki Yudhistia, staf khusus presiden, jadi komisaris independen. Masuk tuh barang kalau kata politisi mah ya. Nah, jaringan medianya ya Republika, ada jaringan Radio Prambors, terus Noise yang kerjasama dengan Telkomsel. Ada juga Mahaka Advertising yang garap ruang iklan MRT.
Mahaka Media ini termasuk unik juga memang. Kayaknya demen rugi. Sorry ya. Kuartal 3 2022 misalnya. Ruginya sekitar 25 miliar. Nah, tahun 2021 yang sudah diaudit, ruginya 32 miliar. Untunglah Erick Thohir mau maju di Pilpres, terlepas sebagai capres atau cawapres. Jadi, ya media-media itu harus bertahan dong. Nah, yang terakhir Khairul Tanjung. Medianya dari detik.com, CNBC Indonesia, CNN, Trans TV, Trans 7 dan kawan-kawan. Di luar itu ada Transmart dan lain-lain. Kerajaan bisnisnya Citicorp. Oh iya, dia termasuk punya saham di Garuda Indonesia. Anaknya Khairul Tanjung namanya Putri Indasari Tanjung. Sekarang juga jadi staf khusus Presiden Jokowi. Selain itu, Putri juga punya yang namanya Creative Event Creator. Kayaknya sih sempat juga kerjasama dengan Kemenkop UKM soal event digital gitu deh. Nah, bayangkan kalau Edi Saryatmadja, Surya Paloh, Haritanu, Erick Thohir, dan Khairul Tanjung dalam satu barisan capres atau cawapres, bisa rusak warga di Cikoki dengan berita yang aneh-aneh. Makanya kunyah halus-halus sebelum mempercayai informasi yang ditulis oleh media. Eling lan waspada.